Gua split kamera dulu biar gua bisa monitor. Oke. Silakan pihak Kristen dimulai dari kalian berbicara. Oke, terima kasih. Nah, berkaitan dengan tema yang mau kita bahas, Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih dalam pandangan Islam maupun Kristen, yang akan saya sajikan opening ini tentu dari perspektif iman kami, 100% iman kami yang tertuang di dalam Alkitab maupun dalam tradisi gereja. Semua orang Kristen arus utama pasti percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah 100% manusia sejati, namun juga 100% Allah sejati. Iman Kristen itu bukan timbul karena ada suatu wahyu yang turun dari langit, ataupun sebuah kitab, lafaz yang turun dari langit, gedebuk, lalu timbul agama Kristen, kepercayaan Kristen. Bukan itu. Jadi iman Kristen itu timbul karena ada seorang manusia, seorang anak tukang kayu miskin, yang dalam kehidupannya selalu membuat kontroversi mengaku dirinya sebagai anak Allah, mengadakan banyak mukjizat, dimusuhi banyak orang, ditangkap, disalibkan, lalu mati. Dan pada hari yang ketiga, orang ini tuh bangkit. Inilah yang menjadi tonggak dasar munculnya iman Kristen, yaitu beriman kepada apa yang dialami, disaksikan, dilihat, dan didengar oleh Sang Yesus Kristus itu sendiri. Jadi itu yang menjadi perbedaannya, bahwa Yesus Kristus, dia kalau orang bilang dia adalah seorang nabi, ya dalam karyanya dia memang seorang nabi. Dia mewahyukan, mengatakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Tapi di dalam diri Yesus Kristus ini sendiri, dia melekat kedudukannya dia, hakikatnya, Sang Firman Allah itu sendiri. Yang selama ini sudah ada bersama-sama dengan Allah, Firman Allah inilah yang selalu bermanifestasi kepada dunia ini ketika dia menemui Adam, ketika dia menemui Abraham, ketika menyatakan dirinya kepada Musa, dan segala macam. Firman ini yang sama, yang akhirnya nanti di beberapa ribu tahun ke depan dijanjikan sebagai seorang Mesias dan muncul kepada diri seorang Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Nah, mengapa sih kok orang Kristen bisa beriman bahwa Yesus Kristus itu sendiri juga? Kalau gini-gini, kalau kita membicarakan tentang kemanusiaan Yesus, saya percaya Islam dan Kristen itu pasti nggak akan bertentangan. Pasti semua akan sama. Yesus itu bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus, merasakan sakit, dia bisa merasakan kesedihan, kemarahan. Kita nggak akan membantah itu, karena memang itu yang diimani oleh teman-teman Muslim. Tetapi kontroversi yang dilakukan Yesus, yang membuat dirinya mengalami penghujatan, yang membuat dia ditangkap dan disalib, itu tidak lain tidak karena adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah. Yang pertama, dia berkali-kali dengan mudahnya berkata kepada orang, dosamu telah diampuni. Padahal bagi orang Yahudi yang berhak mengampuni dosa itu adalah Allah. Itu pun mengampuni dosa harus dengan upacara atau ibadah tertentu. Kok bisa orang seperti Yesus ini dengan mudahnya mengatakan, pergilah, dosamu telah diampuni. Yang kedua, Yesus tidak pernah membantah ketika dirinya disebut sebagai anak Allah yang melekat kepada dirinya. Ucapan inilah yang membuat imam-imam Yahudi itu marah. Orang ini telah menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Di Markus 14 ayat 61-62. Yesus berkatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Dia dan Allah adalah satu. Dan bagi orang Yahudi itu adalah bentuk penghujatan. Yesus menganggap dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita tahu orang Yahudi itu harus tunduk pada hari Sabat, menghormati hari Sabat, tidak boleh melakukan aktivitas ketika hari Sabat. Tapi Yesus dengan suka-sukanya menyembuhkan orang, menolong orang di saat hari Sabat, dan dia mengatakan kepada orang, apa yang kamu lihat ini, akulah Tuhan atas hari Sabat. Lalu di Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata kepada murid-Nya, jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Dan bukan hanya orang Yahudi saja yang saat itu, murid-muridnya pun juga sebenarnya dalam keadaan masih mereka-reka, menebak-nebak, sebenarnya guruku ini siapa sih?
Apakah dia memang sekedar nabi, atau dia Mesias, atau dia siapa? Dan semuanya itu baru terungkap dalam Lukas 24 ayat 45, maka mengertilah murid-murid itu siapakah tokoh Yesus ini. Ketika Yesus itu membuktikan dirinya, dia bangkit, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari, dan naik ke surga disaksikan oleh puluhan orang banyak, barulah mereka mengerti maksud dari kitab suci, maksud dari Yesus, yang apa yang Yesus Kristus ucapkan, siapa sebenarnya Yesus ini. Sehingga dari situ para murid-muridnya pun sesuai dengan yang dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, apa yang telah kami lihat, kami dengar, kami raba, dan apa yang telah diajarkan kepada kami, itulah yang kami saksikan kepadamu. Itulah Injil. Jadi Injil itu kalau dalam pengertian kamu, dia bukan kitab, wahyu, ataupun gulungan apapun yang turun dari langit berupa kitab, tapi Injil itu adalah apa yang murid-murid itu saksikan tentang guru mereka sendiri, Yesus Kristus sendiri. Demikian opening dari saya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Giliran pihak Islam, opening statement, silakan. Mulai dari Pak Iwan atau Pak Amir berbicara. Ya, baik. Makasih ya. Saya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh pendengar malam hari ini dimanapun berada, tentu malam hari ini adalah topik yang menarik tentang Isa Al-Masih, atau menurut keimanan Kristen Yesus Kristus. Kami akan memaparkan di open statement ini tentang siapa Isa Al-Masih menurut tentu keimanan Islam. Sebelumnya saya ingin mohon izin untuk share screen supaya dibuka, host. Oke. Silakan, Pak. Iya. Di dalam keimanan Islam, tentu saya ingin menjelaskan dulu bahwa tentang Isa Al-Masih atau disebut Yesus Kristus oleh umat Kristiani, tentu Islam bersumber dari Al-Quran, memberikan informasi mungkin yang sedikit berbeda dengan informasi yang dimiliki oleh umat Kristiani. Ya, ini tentu merupakan suatu tindakan luar biasa, ya, suatu keberanian oleh seorang nabi yang adalah manusia biasa, dan beliau harus berhadapan dengan umat Nasrani hingga saat ini, bahkan dengan umat Yahudi. Karena bagi umat Yahudi pun tentu menolak tentang kenabian Nabi Isa. Baik umat Yahudi yang hidup di zaman Nabi Isa Nabi Muhammad SAW di Mekah maupun di Madinah. Ya, karena Muhammad SAW memiliki versi cerita yang tidak terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Beliau bahkan membela kemuliaan Maryam dan Yesus atau Isa Al-Masih. Lalu kalau kita melihat apa untungnya kepada Nabi Muhammad yang justru melawan arus dengan mengungkapkan suatu versi cerita yang sama sekali tidak terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya. Jadi tidak lain, tidak bukan, pastilah sumber ini bukan berasal dari pendeta Nasrani atau Kristen, apalagi dari pendeta Yahudi, karena kedua agama tersebut tidak memiliki kisah-kisah yang lengkap dan benar tentu seperti versi Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sepakat bahwa tidak ada satu kitab pun yang berdebuk jatuh dari langit. Tidak ada. Justru itu suatu kelucuan jika ada seperti itu. Dan tentu versi Al-Quran ini pastilah berasal dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana wahyu Allah hendak membukakan tabir tersembunyi berkaitan dengan Yesus dan Maria yang selama ini dituduh sebagai anak hasil zina, ya, oleh kaumnya. Dengan demikian Al-Quran hendak menengahi perseteruan, ya, antara Yahudi dan Kristen, serta hendak mendudukkan kisah sebenarnya peristiwa dakwaan Yesus yang dituduh atau dihinakan oleh kaum Yahudi, ya.
tentu dalam Al-Quran menjelaskan betapa manisnya penghormatan Al-Quran kepada Isa Al-Masih dan disebut sebagai Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Ya, tentu di dalam Al-Quran lebih ditegaskan siapakah Isa Al-Masih, apakah dia sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah. Maka Al-Quran tentu dengan tegas mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 48-49, di mana dikatakan, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmat, Taurat, dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sungguh pada demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi dalam Al-Imran ini jelas Nabi Isa Al-Masih hanyalah seorang utusan, dan seorang utusan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ya. Ini mukjizat-mukjizat yang dijelaskan Al-Quran tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan di kisah lain yang tidak tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Al-Maidah 1:10, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Ini Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmat Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika Allah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel, ya, dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan, lalu orang kafir antara mereka berkata ini adalah sihir. Oke, terima kasih Pak Iwan. Itulah opening statement dari pihak Muslim. Ya, kita iklan lagi. Ini diskusi lintas agama ini disiarkan di channel-channel YouTube di Kristen, yaitu Family in Christ Official, dan di pihak Muslim ada saluran online Al-Alif Channel dan Abdul Amir Lee Channel. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Dimulai dari pihak Kristen untuk bertanya ataupun menanggapi opening statement pihak Muslim. Silakan. Ya Bob, duluan Bob. Kenapa? Duluan boleh, kan lu kan tadi kan ditanggapin. Lu duluan menanggapin. Pertanyaan ya? Pertanyaan berapa menit? 6 menit juga. Lu mau bertanya, menanggapi, atau apa? Terserah. Atau bernarasi, menguatkan, atau apapun, berdakwah, silakan. Berdakwah. Silakan memanfaatkan waktunya. Ya, gini aja, apa namanya, tadi kan menurut Pak Iwan tadi ya yang memberikan opening ya kan? Ya. Ya, dikatakan bahwa yang isi di dalam Al-Quran itu melengkapi dengan apa yang tidak ada di dalam Alkitab. Kalau nggak salah itu saya dengar seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya, mengapa di dalam kitab Al-Quran itu sendiri membantah bahwa Yesus Kristus itu telah disalib? Ini sebenarnya narasi lama itu. Ini yang mau saya angkat lagi, bahwa kita tahu bahwa saksi-saksi sejarah di abad 1 di luar kekristenan
dari sejak abad pertama, sebut saja Josephus Flavius, Tacitus, dan Plageon, semuanya itu mengakui, bersepakat bahwa memang ada tokoh bernama Yesus Kristus yang dihukum mati oleh para imam-imam Yahudi, dihukum mati oleh pemerintah Yunani atas desakan oleh para imam-imam Yahudi. Dan itu adalah sejarah di luar Alkitab, mengkonfirmasi apa yang tercatat di Alkitab. Lalu, apa alasannya kenapa Al-Quran membantah itu? Sehingga relevansi dari kelahiran dari Yesus Kristus itu sendiri, kalau seperti itu menjadi meaningless kalau menurut saya. Meaninglessnya itu gimana? Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa Al-Masih kalau di dalam Al-Quran, itu jadi tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain gitu loh. Nabi, kan kalau nabi-nabi yang lain mendapat wahyu, memberitakan kepada manusia, menegakkan tauhid, meluruskan apa yang selama ini ajaran yang salah, itu sudah dilakukan oleh para nabi dahulu. Dan kalau kita berbicara tentang tauhid, sebelum Yesus lahir pun orang-orang Yahudi itu 100% pasti penganut tauhid, ajaran yang lurus. Tidak pernah ada satupun orang Yahudi yang mengakui bahwa ada ilah lain selain Allah. Dan tidak pernah ada itu dalam sejarah mereka. Yesus pun dalam khotbahnya mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 100%. Kita pun sebagai orang Israel pun setuju. Kami pun sebagai orang Kristen pun setuju dengan pernyataan itu. Nah, yang jadi mau saya tanyakan, jika penyalipan itu dianggap tidak ada, dianggap itu sebagai suatu penyangkalan dari orang Muslim, apalagi kita tahu kejadian penyalipannya itu adalah ada orang yang diserupakan. Tidak jelas siapa yang diserupakan itu. Apakah Yudas, apakah Simon, itu tidak jelas dalam Al-Quran siapa yang diserupakan itu. Itu bagi saya bagaimana ya? Itu seolah-olah bahwa Allah itu memerlukan suatu cara-cara yang tidak terpuji untuk menolong seseorang, menolong nabinya, yang jelas-jelas kalau dia mau, harusnya tidak perlu dengan cara menyerupakan. Kalau memang Allah itu maha kuasa, ya buat suatu mukjizat di mana dia bisa menyelamatkan Nabi Isa dan tidak ada aksi penyalipan itu. Tapi seolah-olah ini adalah suatu kisah dongeng yang akhirnya dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, diserupakan. Apakah orang yang diserupakan itu nggak akan marah-marah di atas kayu salib? Bahwa aku bukan Isa yang disalib, kalian semua keliru. Apa nggak mungkin akan ada terjadi seperti itu? Dan lagi kalau memang berarti penyalipan itu ada dan orang yang disalib itu meninggal, di mana kuburan orang yang diserupakan itu disalib? Dikubur. Sebagai saksi bahwa penyalipan itu benar-benar ada dan orang itu benar-benar mati gitu. Di mana kuburnya? Dan lalu yang selanjutnya adalah bahwa esensi dari Yesus Kristus itu sendiri, dia datang sebagai seorang Mesias, bahwa dia memang dinyatakan melakukan penghujatan kepada Allah menurut orang Yahudi. Itu jadi apa yang selama ini karya yang dilakukan Yesus itu menjadi tidak berarti jika memang endingnya akhirnya seperti itu. Nah, itu aja deh pernyataan dan tanggapan saya. Silakan ditanggapi. Kalau pertanyaan saya tadi juga silakan jawab. Terima kasih. Masih ada 56, ada Rian mau tanggapi atau apa? Aku tanggapin tentang masalah Yesus. Yesus itu tidak pernah menyebutkan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nggak ada. Itu bisa kita lihat juga baik di Perjanjian Lama tentang Mesias, nubuat tentang Mesias, maupun Yesus, perkataan Yesus itu sendiri, maupun perkataan Bapa itu sendiri, memang dia diutus untuk dunia ini. Di dalam Daniel 7 ayat 13, anak manusia itu yang turun dalam awan-awan itu, segala bangsa akan tunduk kepada dia. Daniel 7 ayat 14, itu tentang nubuat Daniel kepada Mesias, dan itu ditekankan sama Yesus kembali.
bahwa dialah ada yang dimaksud dengan anak manusia, yaitu Matius 26 ayat 63. Yesus menegaskan kembali. Juga di dalam Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Juga terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi isu tentang Yesus itu hanya untuk Bani Israel itu hoax, nggak ada. Kalau memang hanya untuk Bani Israel, tentu orang-orang waroka. Oke, silakan. Boleh dilanjutkan. Silakan pihak Muslim Islam untuk menjawab atau menanggapi. Silakan. Silakan Pak Amir atau Bang Ali, Bang Iwan. Ya baik, nanti saya duluan. Nanti Ya, saya jadi lanjut, terkait- saya tambah nanti ya Bang. Ya, buka Oke, saya screen-nya. Mm-mm. Jadi terkait dengan dakwah Nabi Isa alaihissalam, ya tadi sudah dijelaskan juga di dalam pemaparan tadi bahwa memang Nabi Isa mengatakan ya pesan utama adalah tauhid, ya. Itu adalah hukum terutama yang disampaikan oleh Nabi Isa. Karena dalam perjalanan bangsa Yahudi, tentu perjalanan panjang, inilah pesan terpenting yang didakwakan oleh para nabi. Ya, saya tidak perlu memaparkan apa yang dinarasikan dalam Al-Quran bahwa para nabi itu mendakwakan tauhid. Ya. Ini terbukti tentu Bani Israel itu tidak sepenuhnya memegang tauhid karena Nabi Isa masih hidup pun, Nabi Musa masih hidup, mereka pun Nabi Musa telah mengatakan bahwa mereka telah membuat patung anak sapi. Ya, bahkan di kisah-kisah di dalam Yehezkiel, mereka melakukan penyembahan ya dewa-dewa di Baitul Maqdis. Itu sangat jelas bagaimana mereka menyimpang dari tauhid. Maka Nabi Isa alaihissalam tentu mengatakan bahwa hukum atau dakwah pondasi daripada Nabi Isa itu adalah tauhid, sebagaimana yang dikatakan di dalam narasi Al-Quran yang telah dijelaskan tadi. Ya, itu saya kira cukup jelas. Dan kemudian ditanyakan lagi tadi bahwa mengapa Nabi Isa diserupakan, diselamatkan dari penyaliban, maka di dalam narasi Al-Quran tentu dijelaskan di mana pada ayat Al-Imran 53 dikatakan, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setia yang menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Nabi Isa ini sudah jelas ditolak oleh kaumnya. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian dan mereka orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Apakah benar orang-orang kafir Bani Israel ini membuat tipu daya? Maka dijelaskan dalam Mars 14:1, hari Paskah dan hari Roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam, kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap, membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi kejahatan, tipu muslihat, tipu daya oleh Bani Israel ini, maka tentu Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan mereka dengan menyelamatkan Isa Al-Masih dengan diserupakan. Silakan Pak Amir. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini sudah jelas disebutkan, meluruskan apa yang dinarasikan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam disalibkan, sebagaimana surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbuha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhum ma lahum bihi min ilmin illa attaba'donna wa ma qataluhu yaqinan. Artinya, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka itu tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang-orang yang diserupakan dengan Isa.
Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapakah yang dibunuh itu kecuali pengikut mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Ini meluruskan apa yang dituduhkan kepada Isa alaihissalam. Karena apa? Isa alaihissalam itu diselamatkan atas tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Menjauhkan dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terkait dengan matinya atau terbunuhnya Isa alaihissalam. Ternyata Allah menyelamatkan. Inilah kemuliaan Isa alaihissalam di sisi Allah. Kenapa umat Islam yang memuliakan Isa alaihissalam begini selalu kita dirongrongi oleh orang-orang kafir? Sedangkan orang Yahudi terkait dengan apa narasi Isa alaihissalam tidak diakui sebagai apa-apa di dalam hal. Bahkan Isa alaihissalam adalah merupakan anak hasil zina. Tapi Muslim meluruskan ini semua. Terkait dengan Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah atas apa? Atas kencokaannya orang-orang kafir terhadap para nabi. Sehingga Nabi Isa alaihissalam diangkat, dimuliakan oleh Allah. Dan suatu saat nanti akan turun. Turun kenapa? Membuktikan bahwa Isa alaihissalam adalah seorang utusan, bukan seorang penjelma dari Tuhan. Karena Isa alaihissalam diciptakan, memang itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masuk biasa, dia makan, dia berak, dia tidur. Mungkinkah Tuhan yang menjelmakan sebagai manusia ini bisa tidur? Gak bisa mengurusi alam semesta? Tentunya tidak, bro. Walaupun kau narasikan dengan bertele-tele terkait Isa alaihissalam atau Yesus itu dengan firman-Nya apa? Tapi Allah menciptakan Isa alaihissalam dengan firman itu dengan apa? Dengan kun fayakun. Dengan apa? Membuktikan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Silakan. Ya, sekarang giliran pihak Muslim bertanya ke pihak Kristen 6 menit atau menanggapi, silakan. Ya, mau dibuka screen-nya. Silakan. Ya. Ya, tadi menarik ya disampaikan oleh menanggapi tadi terkait dengan bahwa Isa Al-Masih ini penyalibannya tentu telah membuat orang banyak menjadi percaya. Tentu di dalam kitab Perjanjian Baru saya membaca ada beberapa poin yang perlu disimak. Jika memang penyaliban itu benar, ada 3 poin kejadian yang luar biasa. Pertama, Matius 27 ayat 51 sampai 53. Mayat terlempar keluar. Orang yang melihat hal itu belakangan pergi ke kota suci dan memberitahukan apa yang terjadi. Kemudian Matius 27:53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kemudian Matius 27:50, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tentu ini adalah peristiwa besar yang diketahui oleh orang Yerusalem. Jika itu benar, ini pertanyaannya tentu mengapa orang Yerusalem atau orang Yahudi hingga saat ini mereka tidak beragama Kristen. Ini sangat berbeda tadi dengan tanggapan dari narasumber Kristen bahwa orang telah menjadi percaya Yesus itu disalibkan. Makanya Al-Quran telah datang memberikan informasi yang benar bahwa Isa Al-Masih itu tidaklah disalib. Ya, umat Islam itu sangat mengimani Nabi Isa Al-Masih tidak disalib. Nah, silakan dijawab mengapa mereka tidak menjadi Kristen, ya orang Yahudi. Terima kasih. Masih ada waktu. Pertanyaan saya. Masih ada waktu. Pertanyaan Silakan. saya. Oke, pertanyaan saya dulu. Bertanya ya, silakan. Oke. Saya mempertanyakan ya. Ini kan karena terkait dengan penyaliban Yesus itu kan berarti ajaran dari Yesus, ya kan? Apakah saat Yesus masih hidup menyontohkan pada murid-muridnya terkait
hidupnya tentang tanda salib tersebut. Bahkan pasca kebangkitannya, sebelum ada tanda salib yang dicontohkannya itu, apakah diberitahukan kepada murid-muridnya? Mana dalilnya terkait dengan ajaran Yesus tentang apa yang dialami oleh Yesus itu sendiri waktu Yesus akan disalib dan saat Yesus bangkit, tentang ajaran yang disalibkan itu. Ini merupakan ajaran yang sakral untuk umat Kristen. Karena apa? Karena saat Yesus mau disalib, apakah itu ada yang mengajarkan bahwa salibnya nanti begini. Lalu setelah disalib, aku disalibkan itu begini. Nah, terkait dengan itu, apakah ada ajarannya dari Yesus terkait dia pernah disalibnya itu? Silakan. Masih ada waktu, mungkin Bang Alif mungkin mau speak up. Bang Alif. Lanjut dulu Bang, aku noise, ini ada anak belum tidur makanya. Oh ya kan. Oke. Silakan, masih ada waktu, masih ada tanggapan. Coba tanggapi Pak Amir mengenai Nabi Isa katanya bukan diutus untuk Bani Israel saja. Ya, baik ya. Jadi Nabi Isa itu jelas di dalam baik kitab Perjanjian Baru itu disebutkan bahwa dia hanya diutus untuk Bani Israel. Adapun ke-12 muridnya itu di dalam salah satu ayat itu hanya diutus kepada 12 bangsa di kalangan Bani Israel. Ya, memang faktanya memang demikian. Jadi 12 murid ini dipilih oleh Nabi Isa Al-Masih hanya untuk 12 suku bangsa Bani Israel. Pak Amir, noise Pak Amir. Pada bangsa yang lain. Silakan. Oh iya. Silakan lanjutkan Pak. Mana masih? Masih ada waktu. 2 menit itu. Oh, menjawab itu ya? Oke, saya jawab itu terkait dengan apa meneruskan dari Pak Ikhwan tadi. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Isa alaihissalam memang diutus hanya untuk Bani Israel. Sebagaimana surat Al-Quran surat Al-Isra ya. Oh, bukan surat Al-Isra. Mohon maaf. Ya seperti itu. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi, apa itu? Dilupakan itu. Surat apa itu, Bang Alif? Al-Baqarah. Coba Bang Alif. Pak Amir sambil ketik-ketik ini. Silakan Bang Iwan. Kurang semangat. Ini sudah. Di dalam surat apa ini? Aduh ya Allah. Untuk Bani Israel. Nah, sebagaimana juga di Injil juga kan menyatakan. Kok Rion tadi nggak pernah Yesus itu mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk Bani Israel. Lah Yesus pernah berkata loh Rion, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu dibilang hanya untuk Bani Israel. Itu gimana terkait dengan itu? Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan, aku diutus, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Hai Bani Israel, aku diutus untuk kamu sekalian. Berarti di sini menunjukkan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus yang di dalam Biblos itu menyatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dan di dalam Al-Quran juga menyebutkan begitu. Nah, apa narasi yang Rion katakan tadi terbantahkan dengan apa yang tercatat di dalam Biblos Rion, bahwa Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apa itu maksud dari itu? Hanya loh itu dikatakan dengan penyebutan hanya, berarti di situ menunjukkan tempat dan waktunya Yesus itu. Sehingga menarasikan terkait hanya diutus berarti dia mengkhususkan untuk Bani Israel. Itu sudah jelas ayat itu. Silakan. Waktu habis. Ya, giliran pihak Kristen untuk menjawab atau menanggapi statement pihak Muslim. Aderion dan Bobby. Boleh share nggak? Silakan. Tentang terkait masalah aku hanya untuk itu kan
tentang orang perempuan Samaria yang meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya yang lagi sakit. Nah, itu kan untuk dalam rangka pengujian yang pada akhirnya pun Yesus akhirnya anak dari perempuan itu kan disembuhkan. Itu kan cuma bentuk ujian. Tapi bagaimana? Apakah kamu mau kutip ayat ini? Adaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini tegas Yesus bilang. Makanya Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jangan buat hoax kamu. Kamu itu harusnya menjelaskan kenapa Isa alaihissalamu itu diutus hanya untuk Israel. Misinya apa? Kalau kamu bilangan untuk meluruskan atau mengembalikan ke ajaran tauhid, memangnya orang Yahudi saat itu menyembah siapa? Kamu harus menjelaskan itu. Tapi kalau kamu mau mengutip kitab saya, berkali-kali Yesus menjelaskan dia untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan dibilang Israel. Bapak sendiri ngomong. Hingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Belum lagi Yesus ngomong di Matius 26 ayat 6 berapa? 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, bukan bagi banyak orang Israel. Jangan hoax kamu. Kamu mengambilkan kitab-kitab yang dipotong-potong. Saya membaca, saya jadi orang Kristen karena saya membaca semua ayat. Bukan seperti kamu. Membaca kitab ini, potong, kamu ambil enak aja. Terus apa lagi pertanyaan tadi? Orang-orang Israel itu kenapa tidak menjadi Kristen? Siapa bilang nggak menjadi Kristen? Banyak menjadi orang Kristen. Bahkan kamu tahu Pak, Yesus para rasul itu mengabarkan Injil satu, bukan dengan kitab Injil, justru dengan kitab Perjanjian Lama. Dan mereka mengkabarkan Injil di Bait Allah, di Serambi Salomo, bukan di gereja seperti sekarang, di Serambi Salomo. Siapa Tovia Singer mana pernah ke Serambi Salomo? Orang-orang Yahudi sekarang, Bait Allahnya dihancur kok. Makanya itulah kenapa. Terus tentang apa lagi tadi pertanyaannya? Saya nyatet ini. Apa Yesus memberitahu tentang salib? Udah ini jelas. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kamu maunya seperti apa lagi? Salib bro, salib. Karena yang diyakini kalian kan salib. Tunggu Pak Amir, Kalau dibunuh menurut kalian silakan dibunuh. Halo, tunggu. Tanda salib itu loh, sakralmu itu. Iya Pak Amir, ini waktu Kristen dong, kamu boleh dipotong. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, ini perkataan Yesus, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kamu maunya perkataan kamu ada di kitab saya? Kamu maunya perkataan kamu ada di kitab saya? Kamu buat kitab sendiri. Ini Yesus yang ngomong. Jelas. Mau ngapain lagi kamu? Oke. Masalah perempuan itu. Ya oke, jangan oke. Calm down. Kamu belum menjelaskan. Enggak, tak jelasin dulu, tak kasih dulu. Tanya balik sama teruskan dulu. Waktu Kristen, tunggu. Di dalam Al-Qur'an ada penyalipan. Tidak disalib dan ini gimana nih, Pak? Ini waktunya Kristen Pak Amir, jadi tambahin 10 jam. Tambahin 10 jam biar Injil dikabarkan. Oke, tinggal 2 menit 56, silakan lanjut. Siapa nih? Tambahin dulu. 10 detik tambahin. Nggak mau tahu gua. Jangan dipotong dong Pak Amir. Ya, jangan dipotong Pak Amir. Sabar. Oke, tambahin waktunya. Enggak apa-apa, tambahin. Tambah 5 jam. Tambahin. Udah, Lihat, jadi 3 menit setiap lagi. kalian ngomong saya catat. Ini liatin kamu. Kayak begini caranya debat. Dicatat. Nah, ini tentang pertanyaan kamu tentang Yesus itu para orang-orang Israel. Kamu itu harapan kamu. Justru Bapak, orang-orang Israel itu menjadi pengikut Yesus banyak berjibun. Apalagi mereka tahun 70 Bait Allahnya hancur lebur, dibuat Yesus sampai sekarang nggak bangun-bangun itu Bait Allah. Akhirnya mereka membuat di Birkat Haminim di tahun 90. Kamu baca sejarahnya. Mereka membuat kutukan kepada orang Kristen karena apa? Mereka udah nggak ada lagi pegangan mereka. Bait Allahnya udah hancur, orang-orang banyak jadi orang berikutnya langsung gas dia itu sendirian itu. Ya kan? Orang-orang satu, yang kedua, murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Dia udah marah dia gas langsung dia. Mereka membaca kitab Yahudi, bukan seperti baginda Muhammad. Baginda Muhammad tuh nggak pernah baca Taurat, tapi ngomongin kitab orang mulu. Kira gitu mungkin. Bobby boleh lanjutkan, Bob? Ya, 2 menit lagi. 2 menit 15 detik.
Ya Pak Amir, kalau dibuat tentang penyalipan oleh Yesus Kristus sendiri, sebenarnya sudah dinyatakan oleh Yesus berkali-kali dalam Matius 10 ayat 38, Matius 16 ayat 24, Matius 20 ayat 19, Markus 8 ayat 34. Intinya garis besarnya gini, Yesus mengatakan berkali-kali, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini sebenarnya Yesus itu sudah menggambarkan bahwa dia sendiri yang akan mengalami penderitaan memikul salib. Cuma memang dalam hal ini murid-murid itu belum mengerti maksudnya itu apa. Bahwa nanti gurunya ini akan mengalami penyiksaan, keadaan yang susah, disesah, bahkan dihukum mati, sampai disalib. Barulah setelah Yesus itu sendiri mengalami penyalipan itu, barulah murid-muridnya itu mengerti apa sebenarnya yang diucapkan gurunya itu sebelum-sebelumnya. Seperti itu loh. Jadi bayang-bayang akan penyalipan itu, bahwa apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus mengatakan akan terjadi penyalipan itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Yesus itu sendiri berkali-kali, bahwa anak manusia akan mati, darahnya akan tercurah, dia akan mati di atas kayu salib, bahwa dia akan mati selama 3 hari seperti kisah Nabi Yunus dan sebagainya. Berarti itu udah jelas jawabannya menurut saya. Lalu mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus? Kata siapa, Pak Iwan? Setelah Yesus itu mati dan bangkit, itu banyak sekali orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus dan menjadi muridnya para rasul bahkan. Itu silakan baca di kisah para rasul itu banyak. Lalu tentang perempuan Kanaan, tentang perempuan yang dialog Yesus tentang aku diutus hanya untuk bangsa Israel, itu ada dua memang, ada yang tentang dari perempuan Samaria dan perempuan Kanaan. Kita tahu bahwa perempuan ini, aku bicara dengan perempuan Kanaan ya, kita tahu bahwa perempuan Kanaan itu dia tidak percaya kepada Allah Israel. Dia adalah penyembah dewa-dewa berhala pagan. Ketika seorang perempuan Kanaan yang tidak beriman kepada Allah Israel, ngapain kamu minta mukjizat kepada Yesus? Itu sebenarnya Yesus itu sedang menyindir perempuan itu. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Itu maksudnya apa? Kamu kan punya Allah sendiri, ngapain kamu datang ke aku? Kenapa kamu nggak minta ke Allah aja kalau untuk mukjizat? Itu maksudnya, Pak. Di situ ya yang ingin Yesus tegaskan. Tapi kalau saya mau terusin, ada cerita lagi artinya, silakan. Ya, waktu habis ya. Iklan dulu sebelum pihak Kristen untuk bertanya yang untuk kedua kalinya. Ya, diskusi lintas agama ini malam ini disiarkan di channel-channel Kristen dan Muslim ya. Di channel Kristen yaitu Family Invest Official. Di pihak Muslim ada YouTube channel Alif Channel dan Abdul. Salah, saya enggak. Saya enggak ada channel Kang Kaisar. Oh, kirain serius. Enggak saya. Oke, di subscribe ya, di like channel-channel YouTube yang sudah disebutkan tadi. Oke, giliran sesi kedua, Kristen bertanya untuk yang kedua kalinya. Silakan Aderion atau Bobby bertanya atau menanggapi lagi, kurang menanggapi yang tadi waktunya, silakan. Islam mungkin ya? Ya, oke. Aku ada yang mau nanya deh. Boleh duluan. Oke, aku mau nambahin tentang kisah yang perempuan Kanaan yang tadi Iwan bilang, Pak Amir bilang bahwa Yesus hanya diutus untuk domba-domba Israel. Jadi di situ latar belakang ceritanya kita harus tahu dulu perikop itu bercerita tentang apa, Pak Amir. Di situ ada seorang perempuan Kanaan yang notabene tidak beriman kepada Allah Israel, mendatang kepada Yesus meminta kesembuhan. Lalu Yesus bagi orang Yahudi penyembah Allah selain penyembah Tuhan selain Allah mereka itu dianggap kafir. Ya, dia lagi gantian. Nah, perempuan ini ngapain datang kepada Yesus? Ya, itu sebenarnya Yesus itu sedang menyindir perempuan itu. Makanya dia katakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Maksud kata-kata Yesus itu adalah kamu kan punya Allahmu sendiri, punya dewamu sendiri. Kenapa nggak minta kesembuhan pada dewamu, ngapain ke aku? Itu maksud kata Yesus. Baru kalau bila kamu lanjutkan kata-kata Yesus di situ adalah Yesus menyindir untuk yang kedua kali, tidak baik bagi seorang anjing mengambil roti yang sudah disediakan untuk anak-anaknya. Nah, betapa Yesus mengeluarkan kata-kata yang menyindir banget untuk perempuan Kanaan itu. Bahwa bagiku kamu itu bukan, kamu adalah penyembah berhala, kafir. Kamu tuh anjing.
Mungkin bagi kita sekarang itu kasar, tapi bukan itu maksudnya. Lalu perempuan itu melanjutkan, walaupun kamu anggap aku anjing, tapi aku makan remah-remahnya aja, aku yakin aku bakal sembuh. Disitulah hati Yesus terketuk. Besar imanmu, wahai perempuan. Seketika itu juga perempuan itu sembuh. Itu sebenarnya maksud perikop ayatnya itu. Jadi bukan pada titik beratkan pada aku diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan. Itu maksudnya itu adalah kalau kamu memang punya konsep keselamatanmu sendiri, konsep Allahmu sendiri, ngapain kamu datang ke aku? Di sini maksud Yesus itu ngomong seperti itu. Oke, silakan deh kalau mau ditanya dilanjutin. Aku mau satu pertanyaan aja deh. Jadi sebenarnya menurut Islam ini apa sih alasan besarnya Yesus itu disalib menurut Quran? Kan Islam juga percaya kalau Yesus itu dihukum salib. Sebenarnya maknanya itu apa maknanya? Alasannya itu apa? Kenapa Nabi Isa itu disalib? Menurut Quran itu gimana? Itu aja. Dek, silakan, Dek. Oke. Kalau Quran itu kan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril dan itu didiktekan Muhammad, lalu baginda Muhammad mendiktekan kepada sahabat. Saya mau tanya tentang ini nih. Aku mau share screen. Sekarang gantian saya kasih PR buat kalian dan harus dijawab, nggak boleh dan bertanggung jawab. Nih, surah Ali Imran ayat 48. Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Maksud kitab di sini adalah menulis dengan tangan. Yang saya tanya, kitab Injil itu siapa yang nulis? Dan bagaimana pewahyuannya, jelaskan sama saya sedetail mungkin. Ditulisnya itu sebelum Isa naik atau sesudah Isa naik? Diserupakan. Itu kamu harus jawab. Jadi kamu jangan cuma ngomong, oh ini bukan kitab asli, ini bukan palsu, Paulus bukan ini, tapi kamu sendiri nggak tahu siapa yang nulis kitab Injil. Biar kita tuh ngerti, kita apple to apple. Kamu mau menolak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus dan lain-lain menulis kitab Injil, kamu juga harusnya tahu siapa yang menulis kitab Injil. Di sini jelas Isa yang menulis kitab Injil, tapi kamu harus mempertegas kembali nih. Saya mau tahu tuh kitab Injil Isamu itu di mana? Coba. Tegas. Masih ada 235, silakan menanggapi apa? 2 menit. Oh, 2 menit. Bentar. Oke. Tentang masalah Allah banyak ya. Nih, Pak. 2 menit. Itu tentang kan orang-orang Yahudi tahu persis Mesias itu untuk segala bangsa. Ya, Yesus itu berhadapan sama orang yang bukan ummi. Dia tahu persis. Nih lihat nih, ini Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, bukan cuma orang Israel, suku bangsa dan bahasa, mengabdi kepada Yesus. Kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang kekal, Pak. Gak gembel. Dan ini dipertegas kembali, Yesus ngomong, engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Perhatikan ini lihat, imam besar yang ngomong ini, bukan tukang batagor. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dengan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apalagi kita perlu saksi, sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Nah, dan dia harus dihukum mati. Hukuman mati itu, menurut hukum Yahudi, itu karena menghujat Allah. Bukan karena tukang sihir. Kamu jelaskan itu. Kenapa Yahudi pada waktu itu harus menyalibkan Isa? Jelaskan itu sama saya. Dan itu apa hubungan dengan Romawi? Itu bukan menjadi tukang sihir terus kamu mati. Memang bisa seperti itu. Hukuman mati, ekstradisi tentang hukuman mati, itu yang berkuasa Romawi, Pak. Karena apa? Orang Yahudi itu tunduk dengan hukum Romawi. Tapi tentang masalah keagamaan itu diserahkan kepada Yahudi. Tentang hukuman mati, orang Yahudi itu nggak bisa. Dia nggak punya bangsa sendiri. Dia tuh orang yang tunduk sama hukum Romawi. Makanya orang-orang ini perlu bukti untuk bisa diserahkan kepada Romawi untuk dihukum mati. Alasannya apa? Menghujat Allah. Sekarang kamu jelaskan ini. Kenapa Isa hampir disalib? Jelaskan. Itu sesuai saya pertegaskan pertanyaan Bob tadi. Silakan. Masih ada 44 detik. Silakan Bobby atau menambahkan. Enggak, udah itu aja. Ya, ingat ya. Siapa kitab Injil itu kapan ditulis, sebelum atau sesudah? Lalu siapa yang tulis dan kasih ayat? Kasih ayat sama saya. Saya nggak mau asumsi. Jelasin. 35. Puisin Udah, nggak? Pak. Cukup. Cukup. Kasih ayat. Oh, udah. Kita pihak Islam untuk menjawab dan menanggapi. Silakan Pak Iwan atau Pak Amir. Pak Iwan, silakan Pak Iwan.
Nanti tak sambung. Pak Amir kalau bisa jangan sambil ngetik-ngetik Atau dulu, saya Pak Amir. sendiri aja sedikit ya. Kalau Sebentar, di dalam Islam, Screen di dulu. dalam sebentar, Pak Al-Quran, Amir. Baik ini ya. Terima kasih ya Bang. Buka screen-nya. Ya, makasih ya. ya, Saya ingin menanggapi besok aja pagi-pagi. Pak Amir, noise Pak Amir. tadi terkait Oh ya, dengan penjelasan Bang Rion memaksakan bahwa Yahudi itu telah menjadi percaya. Ya, 3 poin ini tidak ada dalam catatan orang Yahudi atau Israel bahwa mayat-mayat keluar dari kubur kemudian masuk di bait suci, kota suci. Bayangkan saja kalau mayat-mayat masuk dan menampakkan diri ke banyak orang, tentu mereka hari ini tidak akan beribadah lagi di bait suci. Seperti dilihat di layar ini, bahkan bisa dibuka di YouTube bahwa orang Israel itu sedang menggaungkan Shema Israel ya. Mereka kembali kepada Judaisme mereka. Jadi ini bertolak belakang fakta apa yang terjadi kepada Bani Israel dengan apa yang tertulis. Ya, jadi sebenarnya Anda menanyakan mana tadi Injil yang dimaksud tadi, sebenarnya Anda bisa mempelajari dan menyimak apa yang terjadi seperti di 3 poin ini. Kemudian terkait tadi saya ingin menanggapi juga di Daniel 14, Anda mengatakan bahwa dimaksud seluruh bangsa itu adalah seluruh dunia. Ya, sepertinya Anda kurang memahami kitab orang Yahudi ya. Kitab Daniel itu adalah kitab milik orang Yahudi. Sehingga mereka lebih paham, mereka tidak menyebarkan kepada bangsa di luar Yahudi. Ya, karena mereka lebih paham dari Anda. Jadi di dalam pasal di perjanjian baru pun ya baik ditemukan tadi sudah dijelaskan bahwa hanya diutus untuk 12 suku bangsa Israel. Nah, bangsa-bangsa tadi Anda jelaskan dalam Daniel 14 itu Anda itu salah paham ya. Saya akan menyajikan data yang jauh lebih lama dari Daniel di Kejadian 35:11 ya, dibaca baik-baik, kau perhatikan. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Jadi keturunan daripada Israel ini akan menjadi bangsa-bangsa. Jadi Anda jangan membaca Daniel kemudian menafsirkan sehingga banyak orang-orang Kristen yang menjadi kebingungan dengan penjelasan Anda. Jadi ini jelas ya, Kejadian 35:11 menjadi PR untuk Anda. Kemudian tentang tauhid tadi, ya teman-teman narasumber Kristen mengatakan bahwa orang Yahudi itu telah mengenal tauhid, ya. Tetapi sebenarnya ini adalah bentuk daripada ketidakpahaman Anda tentang kitab orang Yahudi, ya. Saya ingin memaparkan kisah kitab Yahudi di mana di dalam Yehezkiel 8:1 ya, penyembahan berhala di Yerusalem. Kemudian di Yehezkiel 8:3 ini sangat jelas membangkitkan murka Allah karena patung-patung berhala berada di sana. Kemudian di Yehezkiel 8:6 orang Israel menjauhkan aku dari rumahku, mari akan kutunjukkan pada hal-hal yang lebih keji. Ya, bahkan di ayat 13, lalu Tuhan berkata kepadaku, maka dibawanya aku ke gerbang utara rumah Tuhan, ya bait suci, dan diperlihatkannya kepada aku perempuan-perempuan yang meratapi kematian dewa Tamus. Ya, jadi inilah makanya Nabi Isa alaihissalam kembali mengatakan bahwa Allah itu Esa, ya masalah tauhid itu adalah yang utama. Ya, di dalam kitab orang Yahudi tentu banyak menjelaskan bagaimana kisah-kisah mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu mungkin penjelasan saya, nanti bisa berbagi waktu dengan Pak Amir. Silakan Pak Amir tambahkan nanti kalau ada yang bisa waktu. Oke, terima kasih. Aku menjawab pertanyaannya Rion terkait dengan Injil itu, sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul Injila fihi hudan wan nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Dan kami turunkan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat
dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalam terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah ajaran Yesus dengan Injilnya. Sekarang kita buka Lukas 20 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Injil yang mana yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya? Apakah Markus, Matius, Yohanes, dan lain-lain? Datanglah imam-imam kepada dan ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Nah, ternyata di sini Yesus sudah mengajarkan Injil kepada murid-muridnya. Sekarang Injil yang dibacakan oleh Yesus itu yang mana? Yesusnya apa itu? Injilnya yang dibawa oleh Markus, Yohanes, dan lain-lainnya. Ini yang saya sebetulnya yang harus ditanyakan, Rion. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Isa alaihissalam itu mendapatkan firman. Segala firman yang telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Di bait Allah mengajarkan Injil. Injil yang dibacakan Yesus itu mana sekarang? Apakah Injilnya Markus, Matius, atau yang lain-lain? Gimana? Waktu habis, Pak. Itu Rion. Sekarang saya ganti tanya, Rion. Bisa tambah. Ya, ntar dulu, Pak. Waktu habis. Bisa. Nanti, Pak. Tunggu, ya. Ya, waktu habis. Nah, sekarang giliran pihak Islam bertanya atau menanggapi di yang sesi kedua, ya. Ini jatah yang kedua, pihak Muslim atau Islam, pertanyaan kedua. Ya, silakan 6 menit Pak Ikhwan atau Pak Amir untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan baru. Silakan. Ya, baik, dibuka screen-nya ya. Menanggapi dan bertanya. Screen buka. Ya, baik ya. Tadi ya, baik sekali pertanyaan dari Bang Rion. Injil yang manakah yang termasuk ajaran Yesus? Ya, maka saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ajaran-ajaran Yesus yang dikatakan di dalam Al-Quran seperti tertulis dalam Al-Zuhruf. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ya. Kemudian Maryam 31, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya. Maryam 36-37, Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Kemudian di 37, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Jadi ini adalah ajaran Nabi Isa, ya, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, yang mungkin juga dijelaskan di dalam Injil yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, tolong sebutkan apa ajaran Nabi Isa yang masih tersisa di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, jelaskan apa ajaran Nabi Isa di sana dan apakah Anda melakukannya. Terima kasih. Lanjutkan, Bang Amir. Oke. Aku bertanya lagi ya ini. Bertanya, menanggapi, silakan. Oke. Jadi gini, Rion. Di dalam Al-Quran ayat 46 tadi, wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Itu ajarannya Yesus atau ajarannya Isa alaihi kepada umatnya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalam terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu apa? Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa itu pada zaman Isa alaihissalam. Sekarang terkait dengan inilah ajaran-ajaran Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, diluluskan dalam Al-Quran terkait apa? Bertauhid. Bukan untuk dikorbankan, dimatikan untuk menebus dosa, bukan. Karena
Karena narasi-narasi terkait dengan apa yang kau narasikan tersebut di dalam Islam itu kekafiran. Mengumbarkan manusia untuk dijadikan penebus dosa itu ajarannya siapa? Itu saja kalau diluruskan di dalam Islam. Maka di dalam Islam, Yesus atau Isa alaihissalam tidak disalibkan, tidak disalibkan. Kenapa? Dengan memuliakan Isa alaihissalam, maka diselamatkanlah dari cengongak-cengongak kafir-kafir yang akan membunuh dia. Kami memuliakan. Allah memuliakan dengan diselamatkan Yesus. Nah, sekarang saya tanya terkait dengan Lukas 20 ayat 1 tadi. Yang diajarkan Yesus di Bait Allah itu apa terkait yang diberitakan dengan Injil? Yang dari Yesus ya, yang dari Yesus ini perkataan Yesus berarti firman. Berarti harus merujuk pada apa yang diajarkan Yesus pada saat di Bait Allah. Bukan Matius, bukan Markus, bukan apa semua. Itu kalau Matius, Markus itu selevel atau di bawahnya dari hadis. Ngerti? Karena apa? Hadis juga dari perawi-perawi, dari kata, dari ini. Sama dengan apa yang dinarasikan di dalam Injilmu. Yang kau anggap kitab suci. Saya tanyakan ini yang diajarkan Yesus saat di Bait Allah. Coba terangkan. Itu saja. Nah, ada 155 di mana? Bang Alif mungkin mau ikut bicara, Bang Alif. Oh, masih ada waktu ya. Oke, terima kasih Bang Awi. Saya berarti share screen juga ya, boleh ya? Karena tadi Bang Aderion share screen ya. Oh, nggak bisa. Sebentar. Terima kasih Pak Host, saya sudah buka ayatnya. Dan ini kitabnya, betul demikian. Oke. Yang ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'allimuhul kitab wal hikmat wa taurat wal injil ya. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Ya di sini redaksi menulisnya nggak ada, Bang Aderion. Itu pertama yang perlu dipahami. Oke. Allah ya memberikan, mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Nah, dengan kitab ini baru ada yang menafsirkan adalah beliau ini menulis gitu, menulis. Jadi kalau redaksinya nggak ada. Jadi kitab ini bisa diartikan juga kan ketentuan dan lain sebagainya, dan hikmah pengajaran wa Taurat wal Injil. Jadi Nabi Isa ini hafid ini kalau kami pahami ya. Beliau ini hafid Taurat dan hafid Injil juga. Karena apa ya? Memang Tuhan mewahyukan. Bahkan dia meneruskan ajaran-ajaran yang diajarkan sebelumnya. Kalau dikatakan bangsa Yahudi sudah paham mengenai Bani Israel mengenai ketauhidan, ya alhamdulillah bagus. Makanya kedatangannya itu meluruskan, mengembalikan hukum Taurat. Makanya dia menguatkan di situ. Menguatkan hukum Taurat, mengembalikan, karena bangsa Yahudi sudah mulai merubah-rubah hukum itu. Mungkin di Anda juga mengatakan bahwa saya datang tidak menghilangkan satu iota pun ya, tapi saya tidak akan menyebutkan ayatmu itu karena itu ayatmu gitu. Nah di sini pun Nabi Isa sama gitu. Beliau ini meneruskan ajaran Taurat dan juga membawa kitab Injil, makanya dia mendapatkan hikmah ya, dan juga menerima wahyu Injil. Ini adalah ajaran-ajaran di mana ada yang menghapus sebagian, misal masalah menghalalkan apa yang diharamkan sebelumnya. Nah ini ada ketentuan seperti itu. Mengenai hukum-hukum ada yang disesuaikan dengan kedatangan Nabi Isa gitu loh. Mengenai ketauhidannya sama, tentu meneruskan. Makanya beliau juga mengucapkan, mengembalikan kalimatnya. Kalau ya kembali lagi sih, pernah saya dengar bahwa dengarlah wahai Israel, sesungguhnya Tuhanmu Esa gitu. Atau kalau di Al-Quran itu wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim gitu. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Begitu. Terima kasih. Ya, giliran pihak Kristen untuk menjawab dan menanggapi. Gua. Halo. Silakan. Bentar. Tentang gini ya Pak, Injil itu, perhatikan ini. Injil itu artinya kabar baik, bukan kitab. Yang bilang kitab kamu. Yang bilang kitab tuh kalian ini, Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami menurut ajaran Yesus, Injil itu adalah tentang kerajaan Allah. Makanya disebut Injil kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah itu yang dimaksud ajarannya Yesus? Ini, perhatikan nih Pak. Yang siapa bilang? Nih. Mana ya? Sorry. Injil kerajaan Allah. Ini kan. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Kan itu kan yang kamu tanya tadi. Injil kerajaan Allah. Itu apa Injil kerajaan Allah? Apakah kitab? Bukan. Tentang apa? Ini, lihatin.
Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat dia ada di sini, di Arab, di Mekah, nggak ada. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Lihatin, kuasa dosa setan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah itu tentang kuasa setan dibebaskan. Ibrani 2 ayat 14 dengan cara apa? Lihat ini. Kamu itu harusnya nanya, jangan menghardik. Nggak ada kitab, nggak jelas kok. Karena anak ini, lihat ini, kuasa iblis yang dilepaskan, makanya dengan melakukan penebusan. Itu yang dikabarkan. Lalu kitab Injil yang ditulis Matius itu siapa? Yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah para rasul dengar, dan yang telah para rasul lihat dengan matanya, yang telah para rasul saksikan, dan yang telah para rasul raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi itu tentang kesaksian para rasul, makanya ada ditulisnya Matius, Injil menurut kesaksian Matius. Karena kesaksian mereka. Jadi bukan Injil yang didiktekan. Nah, sekarang kamu harus jawab ini. Kitab Injil yang dimaksud oleh Isa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang nulis? Jawab itu. Dan kapan ditulis, sebelum atau sesudah? Jangan ngomong, "Oh, Quran tidak menjelaskannya." Kenapa kamu percaya sama iman seperti itu? Kamu dengan menuduh orang kitab orang palsu tapi dengan ketidakjelasan. Jelaskan sama saya biar saya tahu Injil mana yang kamu maksud. Itulah kabar Injil yang dikabarkan Yesus tentang kerajaan Allah, di mana kuasa iblis dilepaskan. Ya, silakan Pak, siapa? Tuh. Masih 3 menit 16 detik. Ya, boleh nambahin. Ya, oke. Aku ingin nambahin sama Pak Amir. Kalau Pak Amir bilang mana Injil yang dimaksud dengan Yesus memberitakan Injil itu, coba bantu gue share screen deh, yuk. Lukas 3 ayat 18. Lukas 3, ini kenapa Lukas 3 ayat 18? Lukas, di stop dulu share screen-nya. Aku mau menambahkan pernyataan Ade tadi, itu udah sangat bagus sekali, dan aku mau menambahkan, kenapa nggak sekalian ditanya ini Pak Amir nih? Kenapa nggak sekalian Pak Amir tanya ini? Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah loh, berarti kitab mana lagi tuh kalau Injil itu berupa kitab ya? Berarti Yohanes sudah megang kitab dong tuh di situ tuh. Gimana tuh Pak Amir? Inilah bukti bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus itu adalah berita lisan, Pak Amir, bukan kitab, bukan wahyu yang turun baru Yesus tulis terus dibacakan kepada orang-orang banyak. Bukan itu yang kami percaya. Injil yang diberitakan, Injil yang dimaksud Yesus itu bukan berupa kitab, tapi adalah berita lisan yang Yesus ingin sampaikan kepada semua orang. Berita ini didengar oleh murid-muridnya, salah satunya Yohanes. Yohanes memberitakan lagi Injil yang sama kepada orang banyak. Jadi berita yang telah datang kepada umat manusia diberitakan lagi kepada orang banyak. Inilah yang tadi Bro Ade bilang di 1 Yohanes 1 sampai ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, coba buka deh. Berupa kitab ya Pak Amir, bukan kitab atau wahyu yang turun dari langit terus dicatat oleh Yesus. Kalau memang benar seperti itu, tunjukkan kapan Yesus pernah bertemu Jibril untuk nulis kitab. Kalau memang benar ya, ada kitab bernama Injil yang diberikan kepada Yesus. Sementara menurut kami itu ini. Baca tuh, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat tentang guru kami itu dengan mata kami, yang telah kami saksikan, kami raba. Jadi, tokoh Yesus itu bukan fiktif, bukan hantu. Itu benar-benar nyata dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi ketika murid itu sudah menerima berita itu sudah diterima, para murid itu pun akhirnya membukukan apa yang dikatakan oleh gurunya, dituliskan, disebarkan kepada banyak orang. Bukan tentang kitab, tapi tentang Yesus Kristus itu sendiri, tentang karyanya, mukjizatnya, kenapa dia harus datang ke dunia, dan kenapa dia mati, kebangkitannya, karyanya, dan segala macam, dan keselamatan dijanjikan oleh Yesus Kristus itu sendiri.
Oke, itu yang mau aku tambahkan. Aku tambahin tentang masalah ajaran mana. Ini framing sebenarnya. Saya nggak suka dengan perkataan-perkataan seperti ini tadi Pak Ikhwan ya. Tolong sebutkan ajaran Yesus yang mana yang masih tersisa. Tersisa apa? Kamu pikir ini apa? Batagor di sisa-sisa? Bukan seperti itu. Matius 28 ayat 20, liatin. Sisa-sisa kamu bilang enak aja lo ngomongnya. 20. Nggak boleh kayak gitu dong, framing-framing gitu. Saya aja menghormati kitab kalian kok. Kamu ngomong sisa-sisa apaan? Yang menulis nih, dan ajarlah mereka melakukan ini, ngomong Yesus berbicara kepada muridnya yang hidup bersama dia. Nih, dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu apa ajarannya? Yang di kitab kami perjanjian baru itu semuanya. Terus kamu mesti detailkan. Ya baca itu perjanjian baru semuanya tentang bagaimana cara berdoa, nggak seperti orang kampung yang berdoa di Monas. Sholat di Monas nggak benar seperti orang Farisi. Nggak boleh berdoa seperti itu. Itu bukan ajaran Yesus. Kalau kamu pengikut Yesus nggak boleh seperti itu. Seperti orang munafik. Itu tentang sholat. Berpuasa. Nggak boleh kan kita tuh berpuasa seperti orang puasa. Aduh gue puasa nih. Lu puasa nggak? Nggak ada kayak gitu. Yesus nggak mengajarkan seperti itu. Doa Bapa kami di surga di kudus. Pernah nggak kamu ngelihat Bapa kami? Enggak. Tentang baptis banyak, you name it, semua kamu baca itu di dalam kitab perjanjian baru. Yang apa? Yang diajarkan para murid kamu, dia, murid-murid dia. Ajarlah mereka. Waktu habis. Aku dulu sebentar Kang, ya. Belum. Moderator, maaf. Pihak Muslim. Enggak, bentar ya. Gue mau. Itu pertanyaan saya belum dijawab satu pun itu. Itu di lu. Kita aku nanya kamu. Saat Yesus bertanya Yesus membawa firman, para murid-muridnya itu membawa firman. Dicatat firmannya. Itu benar-benar dari Tuhan. Ganti saya. Narasinya ganti saya dulu. Taruh atau mute all dulu. Jangan nyanyi doang kamu. Taruh dulu. Ini moderator. Taat dong pada moderator. Ya, sekarang kan sesi ketiga Kristen bertanya atau menanggapi. Itu kita iklan dulu untuk merenggangkan urat-urat yang tegang-tegang. Ya, channel diskusi malam hari ini disiarkan oleh YouTube channel Kristen yaitu Family Interest Official. Dari pihak Muslim ada saluran online dan Al-Alif channel. Ya, tolong di-subscribe channel-channel yang kita sebutkan barusan. Giliran pihak Kristen untuk yang sesi ketiga nih. Ya, diingat yang sesi ketiga masih ada 2 lagi nih. Kristen menanggapi atau bertanya baru kepada pihak Islam 6 menit dimulai dari sekarang. Bob, duluan Bob. Waktu. Duluan Bob, gantian. Enggak ada pertanyaan. Siapa nih? Duluan Bob. Tadi Pak Iwan menyinggung tentang Yeskiel 8 ayat 1 bahwa ada orang Israel yang menyembah berhala. Saya minta bukti. Ini kan terkaitannya dengan kisahnya Nabi Yeskiel. Nah, kalau memang salah satu tujuan Nabi Isa itu adalah untuk melawan apa yang dibilang kitab Yeskiel bahwa menegakkan kembali tauhid apa yang dibilang kitab Yeskiel, tunjukkan bukti di zaman Yesus memang ada orang Israel yang menyembah berhala. Sedangkan Allah loh tadi. Tunjuknya bukti gitu loh. Jadi memang memang benar yang dibilang Quran tuh kalau memang orang Israel menyembah berhala sesuai Yeskiel 8 ayat 1. Coba kasih saya bukti deh. Sesuai dengan tuduhannya tadi ya. Itu aja pertanyaan dari gue. Ya, Aderian ada pertanyaan atau tanggapan? 5 menit. Oke, banyak. Iya, gini loh, ini saya share screen ya, apa yang saya nggak usah. Jadi pertanyaan saya tuh ada 2 yang belum dijawab, yang cuma dilihat-lihat doang, disentuh juga enggak. Jadi gini, kamu Isa itu datang kan katanya untuk mengajarkan tauhid, ya toh, tauhid gitu. Nah sekarang memangnya orang Yahudi saat itu menyembah siapa? Jangan bawa kisahnya Musa sama saya. Kan juga dia kan Isa itu kan ceritanya menegakkan tauhid. Memangnya pada waktu itu orang Yahudi menyembah siapa? Ilah yang lain yang mana yang mereka sembah? Coba itu dijawab. Saya tunggu ini sampai terakhir. Yang kedua, pertanyaan saya ini yang kedua nih, yang belum juga kamu jawab. Kenapa? Sorry.
Oke, jelaskan pewahyuan Injil kepada Isa. Jelaskan itu, Pak. Kalau kamu ngomongin Quran bisa kan? Wahyu diturunkan melalui Jibril kepada Muhammad, Muhammad menghafalnya, lalu Muhammad ngomong ke sahabat-sahabat menuliskan. Itu, saya mau yang kayak begitu. Saya mau yang begitu. Lalu siapa yang menulis kitab Injil itu? Kitab. Jangan kamu bilang, oh kitab itu bukan artinya buku. Kamu nipu, kamu penipu. Penipu kamu. Injil di dalam Quran itu adalah kitab. Siapa bilang bukan kitab? Nah itu kamu harus jelaskan sama saya. Kalau bukan kitab, lalu di surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa orang Nasrani menghapuskan ciri-ciri Muhammad di dalam Injil itu apa? Kalau bukan tertulis. Kejedot, kamu harus kejedot sama saya. Nomor 2, kapan ditulis Injil itu? Sebelum atau sesudah Isa diserupakan? Saya nggak nanya tanggal berapa kok. Enggak, saya nggak nanya itu. Pada waktu Isa itu diserupakan, kitab Injil itu ada nggak? Jadi parameter saya tahu. Mulut kamu ngomong itu Paulus bukan menulis kitab Injil dan lain-lain. Jadi jelas parametermu apa. Jangan cuma menuduh kitab lain palsu, tapi pada saat membahas kitab Injil yang asli kamu diem. Saya muak yang kayak begitu. Ribuan muslim saya lihat hadapin kayak begitu-gitu doang. Dari dulu sampai sekarang. Nggak benar. Sekarang saya mau yang lebih detail dan lebih maju omongan kita. Isa itu kapan nulis Injil? Sebelum atau sesudah? Jangan bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan debat lagi. Jangan pernah debat lagi tentang Injil. Silakan. Ya, masih ada 248 mungkin kita kasih Robert David Canyago nih. David. Ya silakan David, 2 menit 48. Ya, aku David, temen ya halo. Dengeran nggak? dengar. Ya, tentang Injil itu sebenarnya itu ada di dalam Perjanjian Lama. Boleh minta tolong nggak dibuka? Oh, betul. Sama Itu Adrian, ada di depan. dibuatkan. Yang dilakukan Yesus itu memenuhi nubuatan. Gitu loh. Ya aku sebutkan aja ya ayatnya. Itu ya aku pakai Septuaginta. Itu di dalam Yesaya 40 ayat 9 dan juga Yesaya 61 ayat 1. Itu dilihat dari Septuaginta itu Evangelion. Injil. Jadi Yesus itu memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Itu dan itu pun udah jelas itu yang dijelaskan oleh Mas Ade. Itu aja sih dari saya. Jadi Oke, masih ada 2 menit. Iya, jadi saya mau jelaskan sama kamu. Erben Saya mau kali. Enggak, bentar dulu. Oh, mau silakan. Erben, silakan. Present. Oke. Aku mau share screen dong. Silakan. Aku mau kasih. 2 menit ya. Ya, bisa. Kejar. Ini kawan-kawan Muslim supaya kalian cerdas belajar dari Erben. Oke, ini ya. Apa sih itu Injil dengan kitab Injil? Ini kau baca Iwan. Jadi Injil itu artinya kabar baik. Itu kata benda. Siapa ini? Kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Injil merupakan undang-undang dasar dari kerajaan yang mengandung sumpah pengangkatan sang raja Yesus bahwa ia telah menyediakan dirinya untuk mengampuni, melindungi, menyelamatkan warga kerajaan itu. Injil juga mengandung sumpah warga untuk setia bahwa untuk seterusnya. Sedangkan pengertian kitab Injil itu tulisan tentang karya penyelamatan Allah melalui firman yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Tulisan tersebut adalah iklam Roh Kudus kepada para rasul. Berita tentang seluruh karya Allah melalui Yesus tersebut dituliskan. Dalam pengertian lebih populer, kitab Injil itu merujuk kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalian itu 1400 tahun membedakan Injil dengan kitab Injil aja nggak bisa. Yesus dan kitab Injil ini fakta sejarah. Yesus tidak pernah menerima kitab gedebuk dari kecil, nggak ada itu. Yesus tidak pernah menulis sebuah kitab yang diajarkan diberikan pada murid, nggak ada. Yesus tidak pernah mengajar memakai kitab Injil yang ditulis dalam bentuk kitab atau perkamen. Kitab Injil yang digunakan gereja sejak mula adalah tulisan para rasul. Ya, baru kitab Injil adalah ditulis oleh rasulnya setelah Yesus naik ke surga tahun 50 sampai 90-an Masehi. Oke, ini Yesus dan sejarah kitab Injil ini kalian lihat ini. Jadi tadi ada kata-kata si Iwan yang bibir licin ini, kitab Yahudi bukan kitab Kristen. Yesus orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi. Lihat ini. Jadi 50 sampai 90 tradisi lisan masuk kepada tradisi tulisan. Para rasul menulis kisah tentang Yesus, kelahiran, pengajaran, karya, dan
perjanjian kita tangan, tulisan para rasul disebarkan kepada semua gereja di berbagai penjuru. Ini semua sejarah ini, ya. Jadi ini dia, lihat ini. Yesus lahir melayani 30-50, tradisi lisan gereja sebagai sumber pengajaran, 50-90 tradisi lisan menjadi masuk tulisan. Kemudian tahun 610 datanglah Quranmu. Apa yang ada di Quran yang di sini ya, kalian tahu ini ya. Apa yang ada di sini gak ada hubungan dengan apa yang ada di sini. Semua bertentangan, semua bertempur. Itu kalian harus tahu itu supaya cerdas. Masa? Oke, udah cukup. Ya, giliran Ya. buat Muslim 6 menit. Oke, saya dulu sebentar ya, sedikit aja. Saya membantah terkait dengan menjawab apa yang dikatakan Rion. Gini Rion, di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan, Interupsi, Pak, interupsi, moderator, maaf. Sabar dulu, ini waktu Iya, gue. interupsi sebentar. Saya Iya, itu iya. biar nggak ulang-ulang. Kamu itu Udah, ini jelaskan saya menurut jelas- kitab saya kamu, narasikan kitab ini, jawab Injil dulu. Isa. Kamu jangan Mana ngutip sih? kitab saya Pokoknya lagi. Jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan Biar aja. potong dulu lah, jangan Ma- ketakutan. Masih ada yang lain, masih ada Bang Adit dengan Dua Bang Iwan ini kok. berdapat gitu loh. Kamu jelaskan Isa itu gimana? nih? Sabar, jangan Saya dipotong, tidak- saya potong. Aku tadi diam. Gini loh, Tambahkan apa yang waktu, dinyatakan- tambahkan waktu. Apa yang dikatakan Al-Quran stop, itu stop. benar. Kenapa? Menjelaskan apa yang difirmankan Allah kepada Yesus atau kepada Isa alaihissalam. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, siapa? Pada Yesus telah kusampaikan kepada mereka murid-muridnya atau kaumnya, yaitu Bani Israel. Mereka tahu bahwa benar-benar aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Ini kan jelas di dalam Al-Quran dijelaskan. Allah, ini firmannya Allah kepada Yesus ya. Ya Isa bin Maryam udkhuru ni'mati alaika wa ala walidayka id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa id alamtuka kitabu wal hikmah al ayat. Tak teruskan nanti panjang. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Yesus, ingat itu, Allah berfirman kepada Yesus, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku. Ini Injil yang diceritakan Allah kepada umat Islam, yang disampaikan kepada siapa? Segala firman yang telah kuterima. Ini Allah berfirman kepada siapa? Kan bukan Allah. Kepada Yesus. Ingat itu. Potong, Rion, biarin. Dengan Ruhul Kudus engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupkan lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ingat itu. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu. Dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanya sihir yang nyata. Ini firman Allah disampaikan kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam sebagaimana Yohanes 17:8. Sebab mereka berfirman, segala firman, ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan. Ternyata di Al-Quran disebutkan di sini, Bapak. Dengan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Ini firmannya Allah kepada Musa, kepada Isa alaihissalam. Maka kalian itu menggabrolkan sendiri terkait apa yang tertera di dalam kitabmu sendiri. Bahwa Yesus adalah menerima wahyu. Siapa yang menyampaikan wahyu? Karena Yesus dinaungi oleh Roh Kudus. Kalau kalian menggabrolkan terkait Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri, ternyata di Al-Quran disebutkan bahwa Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril yang selalu membawa wahyu dari Allah. Disampaikan kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam, kepada Yesus.
Jadi Yesus berkata-kata itu bukan untuk dari dirinya sendiri, tapi pewahyuan dari siapa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Malaikat Jibril. Ini yang kamu harus pahami. Jadi Tuhan Roh Kudus, bukan. Makanya diluruskan sini di dalam Al-Quran bahwa perkataan-perkataan Yesus kepada Bani Israel itu adalah merupakan pewahyuan Allah, disampaikan kepada Ruhul Kudus atau Roh Kudus kepada Isa alaihissalam, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Musa. Apa bedanya manusia yang telah diselamatkan oleh Allah, diangkat derajatnya, dengan tidak dikutuk? Kenapa? Orang yang meninggal digantung di kayu salib adalah terkutuk. Masa kamu rela yang kau tuhankan dikutuk oleh Bani Israel? Kamu mengamini, ya menebus dosa saya. Itu adalah kesalahan yang fatal menurut Al-Quran. Karena kalau kamu masih mengimani, itu adalah kekafiran yang nyata. Ingat itu. Di dalam Quran itu memuliakan dan memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Bukan sebagai tumbal manusia, bukan. Tapi sebagai apa? Sebagai Nabi yang Rasulullah kepada Bani Israel. Silakan yang lain. Ada waktu sedikit. Terima kasih. Waktu. Iya, Bang Alif aja dulu, Bang Alif. Sebentar aja. Nanti kan 6 menit berikutnya, Bang Iwan. Ya, Bang Alif saya. Ya, silakan Bang Alif. Oke, baik, terima kasih ya. Saya tertarik, ini sangat lucu ya. Ketika ada yang mengajarkan kata kitab kepada kami, saya ibaratkan seperti ada seekor kucing mengajarkan renang kepada ikan hiu gitu. Karena begini, kalau membahas tentang kata kitab, kata Alkitab, itu justru kami sangat menguasai, kawan. Mohon maaf ya. Bagaimana ketika Nabi Isa diberikan Alkitab? Karena makna kitab di sini tidak harus tentang masalah buku dan ditulis. Karena makna dari awal adalah kitab itu semacam ketentuan dari Allah sebagaimana sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ketentuannya bukan tentang buku yang tertulis, bukan. Makanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu berbentuk wahyu yang dikatakan Injil, kitab Injil itu wahyu yang disampaikan lalu diucapkan oleh Nabi Isa. Ya, sebagian tadi saya mengikuti, ada yang dibenarkan itu yang kawan-kawan sampaikan. Ya memang demikian, wahyu dari Allah itu ketetapan dari Allah. Nih ketetapan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa yang dikatakan namanya kitab Injil. Makanya kitab Injil termaktub, tertulis di sana. Itu begitu kami bahkan lebih memahami, kawan, mohon maaf ya. Tapi saya hargai itu karena itu pemahaman kawan-kawan itu. Nah, ketika apa yang diwahyukan oleh Nabi Isa tadi sudah kami jelaskan, kawan-kawan. Habis. Ini giliran yang ketiga. Dikasih bonus 3 menit. Alhamdulillah, makasih. Bukan. Enggak ya. Ini giliran pihak Islam untuk yang ketiga ya, sesi ketiga, jatah 3. Kita ada 5, jadi sisa 2 masing-masing sama. Jadi 6 menit dimanfaatkan untuk bertanya baru atau menanggapi, silakan pihak Muslim. 6 menit. Silakan Bang Alif dulu bertanya. Boleh bertanya atau teruskan bernarasi, menanggapi aja, teruskan. Menanggapi tadi saya bilang tadi. Ya, boleh bertanya atau silakan Bang Iwan dengan Bang Alif, silakan. Saya ingin menambahkan tadi menanggapi terkait dengan kitab. Memang sudah jelas di Al-Quran juga mengatakan bahwa inilah kitab Al-Quran. Bukan berarti selalu beranggapan bahwa sebuah buku. Ya. Tapi terima kasih tadi baik dari Derion, Bang Erben dan narasumber satunya tadi telah mengatakan bahwa sesungguhnya umat Kristen tidak memiliki kitab. Tentu ini adalah poin baru yang didapat pada malam hari ini dan perlu diketahui oleh umat Kristen lain bahwa ternyata tidak ada kitab Injil yang dimiliki oleh umat Kristen kecuali kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini tentu menjadi PR, mohon dibuka screen-nya.